Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa otak kita tuh kayak lagi ngeheng? Momen-momen yang kita sebut gagal pikir, di mana logika kita tiba-tiba kayak keluar jalur. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas momen-momen aneh itu muncul. Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah nggak Anda pulang ke rumah, lihat barang belanjaan terus mikir, tunggu, kenapa juga ya saya beli pemanggang roti bentuk unicorn ini? Tenang, Anda nggak sendirian. Kita semua pernah ngalamin. Dan seringnya, itu nggak sepenuhnya salah kita loh. Peter Hollins ngasih definisi yang pas banget buat momen gagal pikir ini. Di cerita pengalamannya waktu remaja, pas nganterin orang tuanya beli mobil. Penjualnya itu pinter banget, pakai segala macam trik, nahan-nahan harga, bikin seolah-olah mobilnya bakal laku cepet. Semua itu dirancang biar orang tuanya ngalamin kelalaian sesaat dan akhirnya bikin keputusan yang gak rasional. Nah, momen kayak gitu tuh inti dari obrolan kita kali ini. Sekarang kita masuk ke tema besar yang pertama. Kita sering banget percaya kalau kita ini pemikir yang mandiri, tapi apa benar kehendak bebas kita sekuat itu? Kita semua kan suka ya mikir kalau kita ini kapten di kapal kita sendiri, punya prinsip kuat, mandiri, dan gak gampang goyah sama omongan orang lain. Tapi ternyata riset psikologi nunjukin kalau kita mungkin lebih sering jadi penumpang daripada yang kita kira. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng ya. Anda lagi di sebuah ruangan buat ikut tes penglihatan simple. Tugasnya cuma nyocokin panjang satu garis dengan 3 garis pilihan. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Semua orang lain di ruangan itu yang Anda pikir peserta juga sebenarnya aktor yang sengaja disuruh ngasih jawaban yang jelas-jelas salah. Dan ini nih bagian gilanya. Waktu dites sendirian, akurasi pesertanya hampir 100%. Tapi begitu masuk ke dalam kelompok yang jawabannya salah, tingkat kebenaran langsung anjlok. Bayangin, lebih dari sepertiga peserta rela ngingkarin apa yang mata mereka lihat sendiri, cuma biar nggak beda sama yang lain. Jadi, kenapa bisa gitu? Ash nemuin 2 alasan utama. Pertama, pengaruh normatif. Ya kita cuma pengen diterima aja. Kayak misalnya Anda baru masuk kantor baru, terus lihat semua orang pakai baju ungu. Besoknya Anda jadi ikutan pakai baju ungu juga. Kedua, pengaruh informasional. Kita jadi ragu sama diri sendiri dan mikir, jangan-jangan mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Kalau tekanan dari teman aja bisa bikin kita ragu sama mata kita sendiri, gimana ceritanya kalau yang ngasih perintah itu figur otoritas? Ini ngebawa kita ke eksperimen berikutnya yang jujur lebih bikin nggak nyaman. Eksperimen Milgram ini ngeri banget. Peserta yang jadi guru disuruh ngasih setruman listrik ke murid tiap kali jawabannya salah. Mereka dengar teriakan kesakitan, dengar orang mohon-mohon buat berhenti, sampai akhirnya sunyi senyap dari ruangan sebelah. Sementara itu, peneliti berjas lab di samping mereka cuma ngomong dengan tenang. Eksperimen ini mengharuskan Anda untuk lanjut. Dan hasilnya benar-benar bikin merinding. 62%. Lebih dari setengah peserta loh, terus-terusan ngasih setruman sampai level paling bahaya, 450 volt. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa patuh kita sama otoritas. Bahkan saat itu nyuruh kita ngelakuin hal yang gak kebayang. Oke, kita udah lihat ya gimana kekuatan dari luar bisa ngendaliin kita. Sekarang yuk kita lihat ke dalam, ke glitch yang ada di pikiran kita sendiri, terutama soal betapa nggak bisa diandelinnya ingatan kita. Coba perhatiin baik-baik pertanyaan ini. Ini dari studi terkenal oleh Loftus dan Palmer. Peserta nonton video tabrakan mobil, terus ditanya pertanyaan ini. Perhatiin ya kata kuncinya, bersentuhan. Nah, kelompok yang ditanya pakai kata bersentuhan ini nebaknya rata-rata kecepatannya sekitar 31,8 mil per jam. Cukup masuk akal lah. Sekarang lihat ini, buat kelompok kedua, penelitinya cuma ganti satu kata aja. Bukan lagi bersentuhan, tapi menabrak. Satu kata yang jauh lebih keras, lebih kasar, dan lebih sugestif. Dan hasilnya, kecepatannya langsung loncat jadi 48 mil per jam. Bedanya hampir 10 mil per jam cuma gara-gara satu kata doang. Ini bukan lagi soal ingatan, tapi soal gimana ingatan kita bisa ditulis ulang sama sugesti sekecil apapun. Hal ini ngebawa kita ke kesimpulan yang ya lumayan bikin was-was ya, seperti kata Christopher French. Bahkan ingatan yang detail, jelas, dan diyakini 100% pun bisa sepenuhnya salah. Coba deh renungin implikasinya sejenak. Dan glitch internal ini nggak berhenti di ingatan yang rapuh aja. Ada lagi nih, jebakan lain yang sering banget kita masuki, jebakan terlalu percaya diri, alias overconfidence. Ini namanya efek Dunning-Kruger. Gampangnya gini deh, bayangin orang yang baru belajar satu jurus silat, tapi udah ngerasa bisa ngalahin semua orang. Mereka nggak sadar betapa banyak hal lain yang mereka nggak tahu. Justru, ketidaktahuan mereka itulah yang bikin mereka ngerasa jago.
Kesenjangan antara kenyataan sama persepsi ini tuh luar biasa jauh. Ini tuh kayak orang yang masaknya cuma bisa mie instan, tapi ngerasa pantas ikut MasterChef. Dan kita semua di satu titik rentan sama delusi kayak gini di berbagai area kehidupan kita. Oke, jadi kita udah tahu kita gampang ikut-ikutan, nurut sama otoritas, ingatan kita bisa diacak-acak, dan kita cenderung ngerasa lebih pinter dari aslinya. Sekarang, gimana kalau semua kelemahan ini disatuin dan dimanfaatin sama orang lain? Kaos seharga $30 di sebelah kanan kerasa murah banget kan? Kenapa? Karena otak kita yang males mikir secara otomatis nyangkut atau terpaku ke informasi pertama yang dilihat, harga $100. Dibandingin sama itu, $30 ya kerasa kayak dapat durian runtuh. Padahal, harga $100 itu mungkin nggak pernah ada dan cuma dipajang buat ngelabuin persepsi nilai Anda. Psikolog Robert Cialdini ngerangkum ini dalam beberapa senjata pengaruh yang ampuh. Ada kelangkaan, kayak sisa 2 kamar lagi di tanggal ini yang bikin kita panik. Ada bukti sosial, kayak 5.000 orang udah beli produk ini. Ini kan basically eksperimen Asch versi massal. Dan ada otoritas, direkomendasikan oleh dokter. Ini nekan tombol kepatuhan miligram di dalam diri kita. Semuanya ini dirancang buat ngelewatin filter logika kita dan bikin kita bilang iya tanpa mikir panjang. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Semua gangguan ini, konformitas, kepatuhan, ingatan yang salah, sebenarnya bukan bug atau kesalahan sistem. Ini tuh fitur. Ini adalah jalan pintas evolusioner yang bantu nenek moyang kita bertahan hidup dengan bikin keputusan cepat. Masalahnya, jalan pintas ini bisa dieksploitasi di dunia modern. Pertahanan terbaik kita bukanlah dengan mencoba jadi robot, tapi dengan sadar kapan fitur-fitur ini lagi aktif. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah tahu betapa gampangnya pikiran kita bisa dibelokkan, dipengaruhi, dan bahkan dikelabui, keyakinan mana, keputusan mana, atau mungkin ingatan mana yang bakal Anda pertanyakan pertama kali?